Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan, saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Ibu Arifah. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI Pak Haji Cucun. Yang saya hormati Wakil Ketua Anggaran Badan Anggaran DPR RI Pak Jazilul Fawaid, Ketua Komisi 6 DPR RI Bu Hajah Anggia Ermarini, Ketua Fraksi MPR RI Bu EM, Wakil Gubernur Lampung, jenenge lali aku. Jihan Halim. Yang saya muliakan para kiai, para ulama yang hadir banyak sekali, yang saya muliakan, saya cintai, saya taati. Hadirin anak-anak, adik-adik, para santri-santri berprestasi yang luar biasa yang saya banggakan. Alhamdulillah, meskipun terlambat saya bisa bersama-sama mengikuti dan menyaksikan kebanggaan tahunan Santri of the Year, di mana setiap tahun, kecuali tahun lalu saya nggak bisa hadir ya. Setiap tahun saya pastikan saya akan hadir, karena kecuali betul-betul ada yang lebih penting, saya akan prioritaskan. Karena apa? Santri of the Year, kebanggaan sekaligus tauladan kita untuk Indonesia maju, Indonesia emas 2020-2045. Para kiai, para ulama, para pengasuh, para santri yang saya muliakan. Baru saja saya dari acara Musabaqah Tilawatil Kutub, di mana seluruh Indonesia, yang membanggakan adalah para finalis dan para juara menyebar di seluruh tanah air. Juara satunya malah dari Nangro Aceh Darussalam, dari berbagai provinsi. Insya Allah kader ulama dan fuqaha akan menyebar di seluruh tanah air kita. Ini kebahagiaan, kebanggaan, rasa syukur. Juara pertamanya justru dari Nangro Aceh Darussalam yang memang mayoritas masyarakat santri. Hari ini kita juga menemukan momentum penting di tengah berbagai tantangan, kesulitan, masa depan dan prospek harapan baik bangsa kita. Di satu sisi, kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa kita, mulai dari ketergantungan konstelasi ekonomi global, berbagai perkembangan cara dan strategi pembangunan yang terus diperbaiki dan disempurnakan. Semua adalah bagian dari upaya mewujudkan negara bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kita memiliki paradigma baru di dalam strategi pembangunan yang saya sebut, Pak Presiden mengedepankan ekonomi konstitusi sebagai pendekatan komprehensif dari berbagai pendekatan-pendekatan sebelumnya. Pak Prabowo konsisten dengan 4 buku utama yang beliau tulis, cara dan strategi pembangunan yang dipilih berdasarkan konstitusi, khususnya komitmen beliau kembali kepada konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sebelumnya ada kategori negara hadir menjadi kerinduan, insya Allah
dengan ekonomi konstitusi, istiqomah pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, maka negara akan selalu hadir dan menjadi pelaku yang mengatasi secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Saya ingin menyampaikan kenapa pilihan Pak Prabowo ini, karena memang kita sedang mengalami berbagai keadaan perubahan dramatis di seluruh aspek kehidupannya. Ketergantungan kita kepada pasar, sistem ekonomi pasar bebas yang tidak memberdayakan kekuatan yang paling kecil dari bangsa ini. Walhasil kesimpulannya ini era baru, cara kerja baru. Makanya saya mau jadi menterinya Pak Prabowo, karena memang ada cara dan pola pendekatan baru. Dengan cara itu saya ingin menyampaikan tantangan berubah, masalah kompleksitasnya berubah, perlu cara kerja dan pendekatan baru. Dan dari seluruh pengalaman, potensi kesantrian kita memiliki peluang yang sangat besar bagi memberi solusi dari masa depan bangsa kita. Kenapa? Karena kita punya 3 syarat mutlak. Syarat yang pertama, basis ilmu yang menjadi rujukan pola hidup dan kehidupan kita. Pesantren sebagai pusat rekayasa sosial, selalu dalam saat sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, saat mengisi kemerdekaan, pesantren selalu menjadi bagian rujukan sebagai kekuatan rekayasa sosial. Karena apa? Karena basisnya ilmu. Yang kedua, pesantren dari dulu adalah kekuatan otonom yang mandiri, sebagai kekuatan yang memiliki basis kemandirian berbasis pada pemberdayaan. Yang ketiga, pesantren memiliki kekuatan kultur nilai ajaran yang sangat kuat. 3 modal inilah saya optimis Indonesia akan mampu mengatasi masalahnya kalau santri-santri ideal, santri of the year ini benar-benar memiliki peran langsung bagi mengatasi masalah-masalah yang dihadapi bangsanya. Amin. Karena itu santri of the year bukan sekedar momentum tahunan, tetapi kita ingin muncul pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, kekuatan lembaga yang mengisi jalannya pembangunan dan pemerintahan secara efektif dan tepat. Disitulah saya yakin dari seluruh pengalaman sejarah, dari seluruh tantangan yang dihadapi, contohnya pendidikan, contohnya mengatasi kemiskinan. Mengatasi kemiskinan itu hanya ada 2 solusi yang paling mendasar. 1 pendidikan, yang kedua pemberdayaan. Dan pesantren memiliki pengalaman itu dalam mengatasi persoalan bangsanya. Oleh karena itu, produksi kepemimpinan di berbagai level, kepemimpinan ulama, kepemimpinan sosial, kepemimpinan pemerintahan, kepemimpinan kenegaraan, kepemimpinan kultural adalah harapan lahir dari tokoh-tokoh yang akan mengisi jalannya pembangunan. Selamat kepada para kiai, para ulama, para santri-santri yang terpilih menjadi santri of the year, sehingga kita memiliki optimisme, insya Allah kepemimpinan Indonesia semakin hari akan semakin baik. Demikian, selamat kepada peraih penghargaan. Semoga Allah meridhoi langkah-langkah kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.